Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arif Udiarto, Manajer Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semuanya yang telah berhasil lulus dan diterima menjadi keluarga besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di video yang singkat ini, kami ingin menjelaskan beberapa informasi penting yang perlu Anda ketahui sebagai mahasiswa baru di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, terutama Anda sebagai mahasiswa program Pascasarjana. Yang pertama, program Pascasarjana di Fakultas Teknik itu ada program profesi. Saat ini kami memiliki dua program profesi. Yang pertama adalah profesi insinyur, dan yang kedua adalah program profesi arsitek. Untuk program magister, saat ini kami memiliki 8 program studi. Dari teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, arsitektur, teknik kimia, teknik industri, teknologi biomedis, dan yang terbaru adalah teknik sistem energi. Kemudian untuk program doktor, saat ini kami memiliki 7 program studi, yaitu teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, arsitektur, teknik kimia, dan teknik industri. Ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk program magister, dari 8 program studi yang ada di Fakultas Teknik, 7 diantaranya sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Masih ada satu program studi yaitu teknologi biomedis yang saat ini masih B, dan kami sedang berusaha agar segera menjadi A. Untuk jenjang doktor, dari 7 studi program, saat ini 6 sudah terakreditasi A, tinggal teknik industri yang saat ini masih terakreditasi B. Selain akreditasi yang didapatkan dari lembaga akreditasi nasional, yaitu BAN PT, Fakultas Teknik juga sudah mendapatkan ISO 9001-2015 terkait dengan quality management, kemudian ISO 14001-2015 terkait dengan environmental management, dan juga OSAS 18001. Ini semua kami raih dalam rangka untuk menjaga konsistensi layanan yang diberikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang profil pendidikan dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari 239 dosen tetap yang saat ini kami miliki, 78% itu telah memiliki gelar doktor, dan hanya 22% yang masih bergelar magister. Tapi sebagian besar yang bergelar magister ini pun sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor. Tentu saja untuk program magister dan program doktor, hanya mereka yang memiliki gelar doktor itu yang diberikan izin untuk mengampu mata kuliah di S2 maupun S3. Dari jumlah dosen sebanyak 239 tadi, 25%-nya itu telah memiliki gelar profesor. Artinya seperempat dari seluruh dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu sudah guru besar. Berikut gambaran tentang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi berdasarkan data di tahun 2019, itu ada lebih dari 5.300 mahasiswa S1 dan lebih dari 1.600 mahasiswa S2, S3, dan profesi. Dengan komposisi 62% itu adalah mahasiswa pria dan 38% mahasiswa wanita. Mereka semua berasal dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga in total, perbandingan antara dosen dan mahasiswa saat ini adalah 25 dibanding 1. Tentu saja untuk program magister dan program doktor, perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa itu lebih kecil. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan akademik, baik itu terkait dengan perkuliahan, dengan aturan-aturan akademik, dan lain-lain. Yang pertama terkait dengan kalender akademik. Semester dasar 2020-2021 yang sekarang akan kita ikuti,
Itu akan dimulai perkuliahan pada 14 September 2020 dan akan berakhir nanti pada 15 Januari 2021, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester. Untuk program pasca sarjana, perkuliahan dimulai dari jam 8 pagi dan untuk kelas khusus di Salemba itu sampai dengan jam 9.30 malam. Seluruh jadwal kuliah, jadwal ujian semester, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, itu dapat dilihat di Siak NG. Untuk saat ini, karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka seluruh perkuliahan itu dilaksanakan dengan moda daring. Selain itu, ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan registrasi. Ada dua jenis registrasi di Universitas Indonesia. Yang pertama adalah registrasi administrasi, ini berkaitan dengan pembayaran biaya pendidikan per semester. Kemudian registrasi akademik. Registrasi akademik ini berkaitan dengan rencana studi. Untuk semester 1 ini, sebagai mahasiswa baru, Anda tidak perlu mengisi rencana studi, karena seluruh mata kuliah di semester 1 ini sudah kami paketkan untuk Anda ambil selama 1 semester ke depan. Tetapi nanti, pada saat Anda memasuki semester kedua, Anda perlu mengisi rencana studi di Siak NG yang harus disetujui oleh pembimbing akademik. Jadi setiap mahasiswa nanti, Anda akan memiliki yang namanya pembimbing akademik yang akan membantu Anda dalam proses merencanakan kegiatan akademik selama Anda kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Berkaitan dengan registrasi, jika Anda lalai tidak melakukan registrasi, maka ada sanksi yang akan diterapkan. Jika Anda misalnya telat melakukan pembayaran, Anda telat melakukan registrasi administrasi, maka secara otomatis tagihan Anda akan naik menjadi 150%. Karena setiap keterlambatan melakukan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 50%. Jika Anda tidak melakukan registrasi administrasi, Anda tidak melakukan pembayaran, maka status Anda di Siak menjadi kosong. Demikian pun, kalaupun Anda sudah melakukan pembayaran, tetapi Anda tidak mengisi IRS, Anda tidak mengambil mata kuliah, maka status Anda pun menjadi kosong. Nah, jika status kosong ini terjadi 2 kali berturut-turut, maka Anda dianggap mengundurkan diri tanpa ada pemberitahuan dari Universitas Indonesia. Berikut adalah tampilan dari sistem informasi akademis yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Kita biasa menyebutnya dengan Siak NG. Pastikan bahwa Anda sudah mendapatkan username dan password. Berikut adalah kegunaan dari Siak NG. Yang pertama, untuk melakukan registrasi akademik. Jadi pada saat nanti Anda masuk semester 2, Anda perlu mengisi IRS. Kemudian, di Siak NG ini juga akan diinformasikan tentang kalender akademik selama 1 semester ke depan. Siak NG juga kita gunakan untuk melihat jadwal kuliah, jadwal ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian seluruh data akademis Anda, dari mata kuliah yang Anda ambil, kemudian mata kuliah yang lulus, IP-nya berapa, itu pun ada di sistem ini. Jangan lupa Anda diminta untuk melengkapi isian data mahasiswa atau IDM. Ini sangat penting, terutama nanti pada saat pembuatan ijazah dan transkrip. Karena semua data-data ijazah dan transkrip itu diambil dari data IDM Anda. Ada beberapa fungsi lain yang nanti akan Anda pelajari berkaitan dengan Siak NG ini. Seluruh kegiatan yang Anda lakukan sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia itu diukur dalam satuan kredit semester. Jadi satu SKS itu setara dengan belajar tatap muka selama 50 menit, baik menggunakan mode daring maupun luring. 1 jam penugasan terstruktur, apakah itu responsi, ada tugas, ada PR, dan lain-lain. Dan 1 jam kegiatan mandiri, baik itu membaca referensi, membaca jurnal, browsing internet, nonton video, dan lain sebagainya. Yang dihitung per pekan per semester.
Kemudian beban studi untuk program profesi, baik itu profesi insinyur maupun profesi arsitek, itu adalah 24 SKS, sementara beban studi untuk pendidikan magister berdasarkan kurikulum yang baru itu adalah 40 SKS, dan untuk program doktor sebesar 44 SKS. Satu semester itu terdiri dari 16 pekan kegiatan perkuliahan, termasuk di dalamnya ujian, baik UTS maupun UAS. Ada beberapa aktivitas yang umumnya diselenggarakan selama satu semester tersebut, di antaranya adalah kuliah, baik itu dalam bentuk daring ataupun luring. Kalau di arsitek nanti ada studio, ada tugas, kuis, ada presentasi. Tentu saja untuk magister dan doktor itu ada tugas penelitian dan publikasi ilmiah, serta tugas akhir. Saya akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum pendidikan tinggi atau kita sebut dengan KPT tahun 2020. Ini untuk program pascasarjana. Saya sampaikan di sini bahwa ini adalah berdasarkan usulan tim kurikulum tahun 2020. Karena saat ini kurikulum sedang digodok di level Universitas Indonesia. Pertama saya akan mulai dari program profesi. Untuk profesi arsitek, ini adalah struktur kurikulum yang ada di kurikulum 2020. Ada 2 semester dengan total SKS 24. Semester pertama terdiri dari proyek perancangan 1 sebesar 6 SKS, etika dan praktik keprofesian 3 SKS, serta teknologi dan lingkungan berkelanjutan 3 SKS. Jadi total ada 12 SKS. Sementara di semester 2 nanti itu ada proyek perancangan 2 sebesar 6 SKS, teori perancangan arsitektur 3 SKS, dan mata kuliah pilihan ada 3 SKS. Total juga 12 SKS. Sehingga selama Anda kuliah di profesi arsitek nanti ada 24 SKS yang harus Anda selesaikan. Untuk program profesi insinyur, sama ada 2 semester. Di semester 1 ada mata kuliah kode etik dan etika profesi insinyur 2 SKS, profesionalisme sebesar 2 SKS, serta keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan atau K3L sebesar 2 SKS, dan terakhir adalah studi kasus 4 SKS. Jadi total di semester 1 ada 10 SKS. Di semester 2 nanti ada praktek keinsinyuran 12 SKS dan seminar 2 SKS. Total semester 2 adalah 14, sehingga total keseluruhan SKS di program profesi insinyur ini adalah 24 SKS. Selanjutnya untuk program magister, beban studi totalnya ada 40 SKS, termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan selama mengikuti program magister di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian masa studinya itu dirancang dalam 4 semester, jadi normalnya adalah 4 semester. Paling lambat Anda diizinkan untuk mengikuti perkuliahan selama 6 semester. Jika dalam 6 semester tidak berhasil menyelesaikan, maka Anda terkena evaluasi batas studi. Kemudian paling cepat program magister ini dapat ditempuh paling tidak 2 semester. Kemudian berdasarkan SK Rektor yang lama, SK Rektor nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program magister, ada kewajiban matrikulasi bagi mahasiswa diploma 4 atau mahasiswa baru yang berasal dari S1 yang tidak sebidang. Bagaimana caranya? Itu mahasiswa diminta untuk mengambil mata kuliah yang ada di program S1 prodi tersebut. Kemudian beban SKS matrikulasi ini maksimum adalah 12 SKS yang harus diselesaikan dalam waktu 2 semester. Kemudian bagi yang mengikuti program matrikulasi ini diwajibkan untuk lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK minimal 3,0. Kemudian berdasarkan SK Rektor yang sama, setelah Anda menyelesaikan semester 1 sekarang, Anda diizinkan untuk mengambil jumlah SKS di semester 2 dan seterusnya itu berdasarkan IP yang didapat dari semester sebelumnya. Dan ini adalah tabel berapa jumlah SKS yang boleh diambil berdasarkan IP semester sebelumnya. Jika IP semester Anda
kurang dari 2,5, maka maksimum SKS yang boleh Anda ambil hanya 9. Jika IP Anda antara 2,5 sampai 3, maka jumlah SKS maksimumnya adalah 12. Dan seterusnya, kalau IP Anda 3,5 sampai 4, maka Anda boleh mengambil maksimum 18 SKS. Berikut hal lain yang perlu Anda perhatikan, bahwa setiap mahasiswa di Universitas Indonesia itu akan dievaluasi studinya. Mahasiswa akan dinyatakan drop out atau putus studi jika yang pertama, di semester kedua Anda tidak berhasil mendapatkan 14 sampai dengan 8 SKS terbaik dengan IP kumulatif 3,0. Atau di semester ke-6, di akhir semester masa studi Anda tidak berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dengan IPK 3,0. Atau secara berturut-turut dalam 2 semester Anda tidak melakukan registrasi, baik itu registrasi administrasi maupun registrasi akademik. Yang terakhir, Anda dinyatakan putus studi atau drop out jika Anda terkena sanksi dari universitas. Berikutnya saya akan masuk ke program doktor. Berdasarkan SK Rektor yang lama, itu tahun 2016, beban doktor adalah 52 SKS. Tetapi untuk kurikulum 2020 nanti akan menjadi 44 SKS. Kemudian ada 2 penyelenggaraan program doktor, yaitu program doktor jalur kuliah dan riset dan program doktor jalur riset saja. Untuk program doktor kuliah dan riset berdasarkan SK Rektor yang lama itu menggunakan kuliah sebesar 18 SKS, kemudian riset dan publikasi ilmiah sebesar 34 SKS. Program doktor sendiri itu dirancang untuk selesai dalam waktu 6 semester atau 3 tahun dan dapat ditempuh secepat-cepatnya dalam 4 semester dan selama-lamanya dalam 10 semester. Berikut adalah struktur kurikulum untuk program doktor berdasarkan kurikulum tahun 2020 yang kami ajukan ke Universitas Indonesia. Saat ini, kalau Anda lihat di SIAK NG, Anda sudah dipaketkan untuk mendapatkan kuliah metode penelitian lanjut sebesar 6 SKS dan kekhususan 1 sebesar 3 SKS. Nanti di semester 2, Anda harus menyelesaikan analisis kualitatif dan kuantitatif sebesar 4 SKS, kekhususan 2 sebesar 3 SKS, dan proposal riset sebesar 4 SKS. Di semester 3 hanya ada 1 mata kuliah, yaitu publikasi konvensi internasional sebesar 2 SKS. Di semester 4, Anda perlu menyelesaikan ujian hasil riset sebesar 8 SKS. Di semester 5, ada kewajiban publikasi 2, yaitu jurnal internasional sebesar 6 SKS. Dan terakhir di semester 6, Anda harus sudah sidang promosi dengan jumlah SKS 8. Sehingga totalnya ada 44 SKS. Ini adalah struktur kurikulum untuk program doktor jalur kuliah dan riset. Kemudian untuk Anda yang mengambil program doktor jalur riset, semester 1 ini hanya ada 1 mata kuliah, yaitu seminar berkala kelompok ilmu sebesar 6 SKS. Nanti di semester 2 Anda harus menyelesaikan proposal riset sebesar 6 SKS. Kemudian kewajiban publikasi 1 konferensi internasional sebesar 4 SKS di semester 3. Di semester 4 ada ujian hasil riset sebesar 8 SKS. Semester 5 ada publikasi 2, yaitu jurnal internasional 6 SKS. Dan di semester 6 ada 2 mata kuliah. Yang pertama sidang promosi sebesar 8 SKS dan publikasi 3, yaitu jurnal internasional sebesar 6 SKS. Totalnya sama menjadi 44 SKS. Sebagaimana program magister, untuk program doktor itu pun ada evaluasi putus studi. Yang pertama, Anda akan dievaluasi di akhir 4 semester pertama, yaitu bahwa Anda harus sudah menyelesaikan ujian proposal riset dengan nilai minimum B. Kemudian di semester 6, yaitu 6 semester pertama,
Anda harus sudah menyelesaikan minimum 50% kegiatan riset yang nanti akan dinilai oleh tim promotor. Evaluasi berikutnya dilakukan pada akhir semester 8, di mana Anda harus sudah menyelesaikan minimal 75% kegiatan risetnya. Sekali lagi, ini akan dilakukan oleh tim promotor. Kemudian di evaluasi 10 semester, Anda harus sudah menyerahkan artikel ilmiah yang diterima dalam jurnal internasional terindeks sebagai penulis utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuti akademik. Jadi sebagai mahasiswa UI, Anda boleh mengajukan cuti akademik. Nah, cuti ini tidak dihitung sebagai masa studi. Jadi, kalau tadi misalnya untuk magister, itu masa studinya adalah 6 semester, ketika Anda mengambil cuti, maka Anda bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih lama. Karena selama Anda cuti, tidak dihitung sebagai masa studi. Tetapi, cuti akademik ini baru boleh Anda ambil manakala Anda sudah menyelesaikan paling tidak 2 semester. Kecuali untuk alasan yang sangat khusus, misalnya Anda sakit, Anda mendapatkan tugas dari negara dan seterusnya, itu baru diizinkan untuk mengambil cuti akademik. Nah, cuti yang diizinkan di UI itu maksimal adalah 2 kali. Di 2 semester cuti akademik yang diizinkan. Cuti sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah cuti yang direncanakan. Jadi memang dari awal Anda sudah berencana untuk mengajukan cuti di semester berikutnya. Nah, jika Anda mengajukan cuti jenis ini, maka Anda akan mendapat keringanan biaya pendidikan, di mana Anda hanya wajib membayar 25% saja. Tetapi manakala cutinya itu di luar rencana, misalnya Anda sudah masuk ke dalam semester, di tengah semester, kemudian Anda mengajukan cuti karena satu dan lain hal, maka tetap biaya pendidikan yang harus Anda bayarkan adalah 100%. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan beberapa informasi akademik dan juga peraturan akademik. Sekali lagi, informasi akademik yang kami sampaikan tadi, aturan-aturan tersebut itu adalah berdasarkan SK Rektor tahun 2016. Dan saat ini kita sedang menunggu SK Rektor tahun 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Semoga Anda dapat menyelesaikan kuliah Anda dengan lancar dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.